Kesha, sini Kesha. Silakan teman-teman. Kesha jadi anak indigo, ceritanya ini mungkin belajar juga dari anak indigo atau gimana sampai ada kerasukannya juga ya. Sebenarnya kalau untuk belajar ke anak indigo asing, cuma aku punya beberapa pengalaman kayak teman-teman juga yang emang sebelumnya aku pernah tanya-tanyain gitu tanpa dengan tujuan membangun karakter bulan, tapi ternyata sangat berkebetulan. Terus aku lihat beberapa juga referensi kayak kalau kerasukan tuh secara genuine gimana sih, kayak benar-benar kerasukan kan banyak banget tuh content creator di YouTube kayak Risa, Sarah, kembali sama untuk referensi gitu. Bisa, tapi apa sih yang pada akhirnya terjun ke dunia seni peran? Sebenarnya awalnya karena aku awalnya bernyanyi sama seperti Devano, terus begitu ada tawaran, itu COVID, jadi aku bisa nyanyi juga selama beberapa tahun. Terus ada tawaran untuk mencoba dunia peran, aku casting, aku udah bercasting keliling itu selama 1,5 tahun baru dapet juga dengan aku. Dan aku sebenarnya niatnya ingin mencoba kayak ini lagi ada jalan nih, aku coba aja semuanya, aku maksimalin yang aku bisa masukin, ternyata aku enjoy dan akhirnya lanjut serius gitu. Belajar juga dari Devano mungkin yang udah terlebih dahulu terjun atau seperti apa? Sangat sama Devano, sama Kak Feli, sama Mika, sama Kak Fajar, Kiki, semuanya aku bener-bener tanya banyak, kita saling sharing, saling ngebantu untuk membangun karakter satu sama lain. Gimana bangun chemistry-nya nih berdua? Gimana ya? Kita so far lancar-lancar aja sih. Terlepas dari workshop yang lama, tapi kita memang sebelumnya udah satu project di Mind sebelumnya, ya. Terus ya kita juga satu circle juga sebenarnya sama Mika dan lain-lain, jadi emang sering main sih pada dasarnya ya. Iya. Jadi tinggal menggabungkan antara karakter. Yes, antara karakter. Jadi kita dengan fisik yang sama, cuman menggabungkan dengan Wulan, Respati dan Tirta itu gimana caranya sih? Kesha berarti ini film horor pertama kamu. Film horor pertama aku. Oke, menurut kamu tantangan yang sulit lah pas mana nih? Sebenarnya karena Wulan ini banyak sekali adegan yang membutuhkan energi menurut aku, jadi peran terberat aku tantangannya mungkin lebih ke energi sih, karena jujur bahkan aku jarang main juga, biasa aku tuh main banget orangnya, tapi kemarin baru diajak main kayak udah deh aku di kamar dulu aja gitu, padahal aku nggak ngapain sebulan itu kayak aku di kamar dong, aku kayak bener-bener mikir nih si Wulan ini gimana, karena secara emotionally juga draining banget karena Keisha dan Wulan ini orang yang sangat berbeda, jadi kita berusaha aku jaga. Kalau Devano sendiri gimana? Ini juga actingnya luar biasa banget. Gimana kayak capek banget ya? Iya. Mungkin karena di sini dituntut untuk bisa menyerupai orang yang terkena insomnia, nggak bisa tidur segala macam, sudah punya orang tua, jadi memang ya harus totalitas sih. Apalagi kita tahu di sini kita punya semua orang-orang yang bilang layanan sangat mahal, sangat baik dalam bidangnya masing-masing, jadi aku rasa akan percuma kalau kita ngasih 100% kita dalam film. Riset juga nggak atau ternyata punya pengalaman sendiri insomnia atau gimana? Pengalaman sendiri sih enggak, cuman kalau riset pasti kayak aku mungkin nggak tidur selama syuting, aku berusaha untuk gimana caranya aku bisa menyerupai orang insomnia itu, jadi aku 25 hari aku tidur cuma sejam 2 jam per harinya. Jadi Serius? itu yang salah satu yang aku riset dari segi gesturnya, jadi kena juga. Efeknya pusing, tapi itu hal-hal itu yang dibutuhkan sama Respati. Oh ya, susu. Mana bisa bahasa Jawa? Berapa lama belajar? Wah, Cepet banget. Jadi workshopnya memang kita nggak punya waktu panjang untuk bisa panjang gitu kan, jadi kayak gitu untuk bisa berdialek Jawa sih. Tapi karena memang lingkungannya memang orang Jawa semua, orang Jogja semua, Mas Tata juga orang Jogja, jadi kita memang semua disupport untuk bisa berbahasa Jawa, minimal dialek aksennya itu udah betul. Belajar juga sama Kesha berarti. Ketuker. Jadi Keisha ini karakternya sebagai orang Jakarta, sementara aku orang Jawa. iya, jadi Orang, ketuker. iya, Jawa Tengah. Berarti saling belajar gitu gimana? Saling belajar. Nah, Saling Keisha- keren juga sih ya waktu di kelas itu kayak kayaknya gini deh, Ya. kayaknya gini deh Chan. Tapi kan Kesha kodok banget nih Jawanya. Suka terganggu nggak sih, kan ini jadi orang Jakarta ceritanya, jadi terganggu nggak sih? Ini susah banget dihilangin kan? Sebenarnya iya, karena apalagi kalau Jawa tuh kayak ada aksen-aksen belakangnya gitu loh kan. Kayak kalau Respati itu misalnya manggil Tirta gitu, tak itu kan Jakarta banget, itu yang kayak sering aku ingetin kayak Tirta gitu. Dan dia juga sering ingetin aku kayak Tirta kalau nggak terlalu medok aja. Jadi itu yang dibatasi satu sama lain, kita sering ingetin, jadi bersyukur banget dikasih teman kerja. Susah nggak sih ngelepas karakter Respati sendiri?
Sejujurnya lumayan susah. Tapi karena abis itu aku alhamdulillah punya project yang lain sama Mas Tata juga, jadi aku aku jadikan terapi aja. Karena beda karakter lagi kan, jadi muncullah karakter yang baru lagi, jadilah aku yang beda lagi gitu. Jadi untungnya ada orang-orang yang bantu aku untuk lepas Respati. Soalnya mungkin di bagian mana? Gestur dari segi aku karena juga ini kan Respati ada gini-gininya, terus gestur yang suka kayak baju jadi kayak gini gitu itu lumayan keganggu. Jadi kalau ngobrol sama orang misalkan tiba-tiba kayak gitu. Dari sekian banyak judul berarti ini yang paling susah. Ini yang paling ambisius. Stefano ada persiapan fisik nggak? Katanya kayak banyak larinya tadi. Persiapan fisik dari workshop yang ada sih, karena memang kita kalau workshop itu punya jangka panjang yang lumayan lama, jadi aku rasa dari stamina pun dimunculin dari workshop ini. Yang paling susah dengan mana? Adegan ruangan motor dah pasti. Ya itu adalah hal yang baru juga untuk perfilman kita, dari segi teknikal dan segala macam. Ya menjadi sesuatu yang baru lah. Katanya sempat ada insiden gitu ya di ruang putar, seperti apa nih? Betul, banyak sekali sih insidennya. Gak cuma aku, Keisha pun juga punya insiden yang sama ketika dia kerasukan segala macam, capek dan segala macam. Kalau di ruangan berputar itu aku sempat ke sikut sama setannya, sama Sukma. Jadi hidung aku tuh kayak hampir kayak mimisan segala macam gitu. Keisha? Kenapa? Kalau Keisha tadi kenapa insiden ini? Aku apa ya? Paling lebam-lebam kayak gitu. Sebenarnya karena semua safety itu sudah sangat disiapkan dari base, dari Mas Tata, semuanya udah aman. Kayak aku ada scene yang benturin meja, itu juga mejanya bahkan empuk, jadi kayak kita gini doang itu udah mantul, jadi semuanya safety-nya tuh sudah diamankan. Cuman memang kayak ada beberapa timing yang mungkin meja gesernya harusnya di detik sepersekian, ini salah, jadinya kayak ada miss kayak gitu yang mungkin bikin luka-luka kecil. Tapi masih aman. Capek nggak sih kayaknya meranin horor ini kan, apalagi kesurupan? Capek tapi fun, karena itu tadi aku sempat mention lingkungan kerjanya juga sangat menyenangkan, saling ngebantu, saling support juga. Tapi sebetulnya kalian ini tipe yang penakut, berani atau sensitif sama hal seperti itu nggak sih? Aku penakut. Kita berbeda. Aku berani banget, aku kayak malah suka kepo sama dunia-dunia ini. Aku perfect, aku takut sama Keisha waktu itu. Soalnya dia mukanya kayak dikasih kayak Aku prostetik kejar-kejar, setan ya. gitu kan. Aku kayak takut banget kayak deket gitu. Terus pakai soft lens gitu Iya. kan. Aku lihat dia dong, dia kayak daripada dia lari. Oke, tapi sementara sepatunya kan pemberani gitu kan. Nah, terus ada pengalaman ini nggak, horornya nggak waktu jalanin proses syuting ini? So far sih nggak ada Nggak sih ya? pengalaman apa. Mungkin karena energinya juga baik, menyenangkan, jadi tidak Karena kita dari awal udah disuruh untuk apa-apa tuh amin segala macam. ya. Jangan-jangan pas di dalam adegan aku ada takut beneran sama Keisha itu. Nah itu. Iya. Takut beneran. Takut itu. Banyak Karena lagi ya? Banyak banget karena ini kemarin indigo Berarti pas sama Sukma juga takut beneran. sama setannya, sama Naveli masa takut. Catatannya, sukmanya ya. Oh, berarti itu mukanya takut beneran ya? Takut beneran. Oke, kamu ada kesan gak sih main film horor pertama kali, gimana gitu kesan kamu? Kesannya sebenarnya sangat menyenangkan, aku juga enjoy, aku suka dengan kebutuhan energi, kayak aku suka banget adegan-adegan pakai sling, adegan-adegan ada fighting juga meskipun dikit, tapi aku senang banget dan enjoy banget. Dan kalau ditanyain mau lagi apa enggak, aku mau banget. Aku juga sama sih, kalau tawarin mau banget karena aku yakin setiap produksi juga pasti mengutamakan safety dan segala macam, nyaman-nyamannya pasti akan tetap sama gitu. Jadi kalau mau lagi mau. Kalau Keisha disuruh pilih antara acting dan nyanyi, lebih pilih mana? Ayo. Itu kita berdua sama-sama nggak bisa pilih kan sebenarnya, karena sejujurnya emang nggak bisa banget pilih karena emang dua-duanya seru, dua-duanya aku enjoy, cuman emang tantangannya beda, serunya beda. Tapi ya, Sorry, beda. Aku ini film ketiga aku kayak. Bakal ada kolaborasi musik nggak sih antara Keisha sama Devana kan film udah nih. Anak musik, Ah, tungguin aja. kita udah diskusi sih Iya, kemarin. kita udah kayak bisik gitu, jadi doakan aja. Dan semoga banyak yang suka. Menyenangkan ya? Menyenangkannya karena kita seumuran, kita juga di lingkungan main yang sama juga ya. Jadi kita sering sharing banget, main-main tuh energinya masih sama aja. Bahkan Kak Feli, Kak Fajar juga kita sering putus, terlepas dari usianya. Setelah
setelah horor pengen nyoba apa lagi nih, mungkin film action atau ada yang lain? Apapun aku kayak apapun ayo gitu. Aku suka banget, aku enjoy banget dua-duanya. Jadi apapun akan aku jalani dengan senang hati. Menurut aku itu yang paling penting ya, kita berdua. Keisha mau mendalami peran ada film juga nggak sih? Mau, aku lagi pengen juga sebenarnya ambil kelas acting karena aku juga belum ada basic, cuman kita lagi mencari jadwalnya karena aku sambil nyanyi juga jadi susah kan. Oke, boleh satu pertanyaan terakhir, habis ini kita ada di publisher. Oh, Silakan teman-teman. Dit tuh.